Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuli Asmala Kurnia MA selaku dosen pembimbing, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Anda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Najwa Shihab pernah berkata bahwasanya hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Maka dari itu kami kelompok 1 di sini berjuang bersama-sama untuk memberikan presentasi terbaik kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Artisha Wulandini selaku moderator, dan ada Alia Reihana Nafida selaku presentator pertama, dan ada Talita Salsabila Nadifa selaku presentator kedua, dan yang terakhir ada Cindy Umami selaku presentator ketiga. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang berkembang menjadi bahasa persatuan sejak Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sejak saat itu, bahasa ini menjadi simbol identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak abad ke-7 di Kerajaan Sriwijaya. Bahasa ini kemudian berkembang menjadi bahasa persatuan setelah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sejak saat itu, bahasa Indonesia menjadi simbol identitas nasional dan kebanggaan kita sebagai bangsa. Baiklah, kemudian apa sih tujuan dari sejarah bahasa Indonesia ini? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, marilah kita perhatikan dengan baik dan seksama penjelasan yang akan dijelaskan oleh presentator pertama, Saudari Alia Reihana Nafida. Kepadanya disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sejarah, asal-usul dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum membahas asal-usulnya, mari kita pahami dulu tujuan pembelajaran bahasa Indonesia ini. Tujuan utamanya yaitu agar kita mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Secara lebih khusus, pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk mengetahui asal-usul dan perkembangan bahasa Indonesia dari bahasa Melayu, menghargai perjuangan para tokoh yang berperan dalam pembakuan dan pengembangan bahasa, serta memahami peran bahasa sebagai pemersatu bangsa sejak masa pergerakan nasional. Oke, dengan memahami sejarahnya kita tidak hanya belajar tentang bahasa, tapi juga memahami perjalanan dan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke bagian asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu digunakan sebagai bahasa perhubungan atau yang disebut dengan lingua franca di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu ini banyak digunakan di daerah pesisir dan pusat perdagangan karena menjadi alat komunikasi antar suku dan antar pulau. Sifatnya sederhana dan mudah dipahami membuat bahasa ini cepat berkembang dan diterima oleh berbagai kalangan. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu kemudian berkembang menjadi bahasa yang digunakan dalam pendidikan, surat kabar, dan komunikasi resmi. Puncaknya terjadi pada 28 Oktober 1928 saat peristiwa Sumpah Pemuda, di mana para pemuda Indonesia itu menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejak saat itu, bahasa Indonesia menjadi simbol identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia.
dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting ya, bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga pemersatu dan cerminan jati diri bangsa. Baiklah, itu saja dari saya. Selebihnya saya berikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudari yang telah menjelaskan materinya. Jadi, dengan memahami sejarahnya, kita tidak hanya belajar tentang bahasa, tetapi juga tentang perjalanan bangsa. Oke, setelah mengetahui tujuan dan asal-usulnya, sekarang mari kita lihat bagaimana bahasa Indonesia itu berkembang dan menjadi lambang persatuan bangsa. Dalam hal ini, yang akan dijelaskan langsung oleh presentator kedua, Saudari Thalita Salsabila Nadifa. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan judul ya kali ini, yaitu perkembangan sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1901, bahasa Melayu mulai digunakan dalam pendidikan dan surat kabar. Bahasa Melayu mulai dipakai secara luas di bidang pendidikan dan media massa. Pada masa itu, masyarakat pribumi mulai mendapatkan akses ke pendidikan yang sebelumnya hanya terbatas untuk kalangan tertentu. Bahasa Melayu dipilih karena lebih mudah dipahami oleh masyarakat dibandingkan bahasa Belanda. Salah satu bukti penting adalah munculnya surat kabar Medan Prijaji yang dipelopori oleh Tirto Adi Surjo yang menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu mulai berkembang menjadi bahasa komunikasi publik dan pendidikan. Selanjutnya, pada tahun 1928, bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Momentum besar terjadi pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dalam peristiwa itu, para pemuda dari berbagai daerah menyatakan 3 ikrar penting dan salah satunya berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Disinilah bahasa Melayu resmi diangkat menjadi bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai bahasa pemersatu bangsa. Alasan dipilihnya bahasa Melayu, yang pertama, sudah dikenal luas di berbagai wilayah Nusantara. Yang kedua, tidak terikat pada satu suku atau daerah tertentu. Dan yang ketiga, struktur bahasanya sederhana dan mudah dipelajari. Selanjutnya, pada tahun 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, kedudukan bahasa Indonesia semakin kuat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36 ditegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi simbol persatuan, tetapi juga resmi digunakan dalam kehidupan bernegara, seperti di dunia pendidikan, pemerintahan, dan hukum. Oke, selanjutnya perkembangan setelah kemerdekaan. 1. Digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, dan media massa. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, bahasa Indonesia digunakan secara luas dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang pendidikan, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar utama di semua jenjang sekolah, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Buku pelajaran, ujian, dan komunikasi di dunia pendidikan menggunakan bahasa Indonesia agar seluruh warga negara memiliki pemahaman yang sama. Yang kedua, dari segi pemerintahan, bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi, surat menyurat resmi, pidato kenegaraan, undang-undang, dan dokumen pemerintahan. Hal ini menunjukkan peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi negara. Dan yang ketiga, dari media massa, seperti surat kabar, radio, televisi, dan kini media digital menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Hal ini memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Yang kedua, mengalami pembakuan dan pengembangan kosakata melalui Lembaga Bahasa Indonesia. Untuk menjaga kualitas dan keseragaman penggunaan bahasa, dibentuklah lembaga resmi yang mengatur bahasa, yaitu Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada tahun 1952.
yang kemudian berkembang menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lembaga ini berperan dalam membukukan ejaan, tata bahasa, dan istilah. Contohnya perubahan dari ejaan Republik pada tahun 1947 ke ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972, lalu menjadi PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pengembangan kosakata baru sesuai perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, misalnya istilah dari bidang komputer, sains, dan media sosial. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu menjadi simbol jati diri dan persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas nasional. Sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia mengatasi perbedaan suku, bahasa daerah, dan budaya di seluruh Nusantara. Bahasa Indonesia menjadi lambang kebanggaan nasional dan alat pemersatu dari Sabang sampai Merauke. Melalui bahasa Indonesia, rakyat Indonesia memiliki identitas bersama yang membedakan dari bangsa lain. Bahasa ini juga menjadi sarana memperkuat rasa nasionalisme dan solidaritas kebangsaan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Talita yang telah menyampaikan materinya. Oke, materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh presentator ketiga, Saudari Cindy Umami. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu perkembangan bahasa Indonesia modern. Dalam era modern, perkembangan bahasa Indonesia sangat dipengaruhi oleh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Jadi salah satunya yaitu muncul kosakata baru dan bahasa gaul. Nah, untuk muncul kosakata baru, itu banyak istilah asing yang masuk atau diserap oleh bahasa Indonesia, ya terutama bahasa Inggris. Hal ini terjadi karena perkembangan pesan dalam bidang teknologi, sains, dan komunikasi. Yang selanjutnya yaitu bahasa gaul. Nah, bahasa gaul ini bahasa yang tidak baku. Contohnya lo gue. Nah, itu salah satu contoh bahasa yang tidak baku atau bahasa gaul. Bisa juga bahasa singkatan ya, seperti BTW dan OTW. Nah, selanjutnya yaitu upaya pembinaan oleh Badan Bahasa untuk menjaga agar bahasa Indonesia tetap berkembang namun tetap sesuai kaidah bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus melakukan upaya pembinaan, antara lain menerbitkan pedoman resmi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBB, dan juga Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI ya, agar masyarakat memiliki acuan yang benar dalam berbahasa. Nah, yang selanjutnya mengembangkan istilah baru yang sesuai dengan perkembangan zaman, misalnya istilah di bidang teknologi, ekonomi, digital, dan sains. Yang selanjutnya meningkatkan kesadaran masyarakat yang melalui kampanye. Nah, isi kampanyenya seperti utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, itu untuk kampanye meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang selanjutnya melakukan pelatihan dan sosialisasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik di instansi pemerintah, media, dan pendidikan. Selanjutnya penggunaan di media sosial, pendidikan, dan dunia profesional. Nah, ini bahasa Indonesia modern kini digunakan luas ya di berbagai bidang kehidupan. Misalnya media sosial. Bahasa Indonesia menjadi sarana utama komunikasi digital di platform seperti Instagram, TikTok, Twitter. Jadi banyak konten kreatif yang mempopulerkan bahasa kosakata, bahasa gaul atau bahasa yang baru. Maksudnya gaya bahasa baru seperti itu. Ya, untuk pendidikan, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa pengantar utama di sekolah maupun di perguruan tinggi.
Selain itu, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik kini juga menjadi bagian penting dalam literasi digital dan akademik. Selanjutnya, penggunaan di dunia profesional ya. Nah, dalam lingkungan kerja, bahasa Indonesia digunakan untuk komunikasi formal seperti laporan, presentasi, dan dokumen resmi. Penggunaan bahasa yang efektif dan profesional mencerminkan kredibilitas seseorang dan lembaga tempatnya bekerja. Seperti itu. Itu untuk perkembangan bahasa Indonesia modern. Oke, next slide. Oke, selanjutnya fungsi dan peran bahasa Indonesia. Itu yang pertama sebagai bahasa nasional pemersatu bangsa. Jadi bahasa Indonesia berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Meskipun Indonesia memiliki banyak suku dan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang menyatukan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, seperti itu. Jadi bahasa ini juga menjadi simbol kebanggaan dan identitas nasional. Itu untuk sebagai bahasa nasional pemersatu bangsa. Selanjutnya sebagai bahasa negara, bahasa resmi dalam pemerintah, pendidikan, dan hukum. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia digunakan dalam pemerintahan. Nah, itu contohnya surat menyurat, pidato, dokumen resmi. Nah, untuk pendidikannya, bahasa pengantar di sekolah dan perguruan tinggi itu seperti interaksi antara guru dan siswa. Kalau di perguruan tinggi itu antara dosen dan mahasiswa. Nah, selanjutnya sebagai bahasa negara itu untuk bahasa resmi dalam hukum ya. Nah, itu mencakup penyusunan undang-undang, peraturan, dan keputusan resmi. Selanjutnya yaitu sebagai alat komunikasi dan identitas bangsa. Nah, jadi bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi, komunikasi utama antar warga dan antar daerah. Jadi selain itu, bahasa Indonesia juga mencerminkan identitas budaya bangsa. Karena melalui bahasa, nilai-nilai, adat, dan penilaian masyarakat, Indonesia dapat dilestarikan dan diwariskan. Seperti itu. Nah, itu untuk fungsi dan peran bahasa Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekarang kita sudah di penghujung materi, yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yaitu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu berfungsi sebagai bahasa penghubung antar daerah di Nusantara. Pada peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda pada tahun 1928, bahasa ini diangkat sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa negara. Seiring perkembangan zaman, bahasa Indonesia terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta budaya. Hingga kini, bahasa Indonesia menjadi simbol identitas, persatuan, dan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Baiklah, setelah berakhirnya kesimpulan, berakhir juga presentasi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Oke. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah dan ampunan Allah yang sama-sama kita harapkan. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Billahi taufiq wan najah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.